Namaku Esa. Aku tinggal di daerah Balenda. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku ketika bertemu dengan mereka yang tidak terlihat, mereka yang kadang tak terasa, namun ada dan hanya menandakannya dengan membuat bulu kuduk kita berdiri. Kejadian ini terjadi ketika aku baru saja naik ke kelas 2 SMP. Dan ketika itu masanya liburan sekolah. Hari itu aku sedang santai saja di rumahku. Liburanku tak banyak kulakukan, hanya berdiam di rumah dan menonton TV saja. Ditambah cuaca yang kadang tak menentu, membuatku malas keluar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu di luar sana. Aku pun menengok ke depan. Ada Ramdan, temanku, yang mengajakku bermain keluar. Karena memang agak bosan juga di rumah seharian, aku pun mengiyakan ajakan Ramdan, lalu pergi keluar. Meskipun cuaca ketika itu mulai mendung, tapi memang belum hujan. Kami pergi ke sebuah lapangan sepak bola yang cukup luas. Ya memang kiri kanannya sebenarnya masih hutan. Di sana terlihat ada beberapa anak-anak seumuranku yang sedang bermain bola. Rata-rata aku kenal dengan mereka. Ada yang satu kampung denganku, ada juga di kampung sebelah. Mereka sedang seru bermain. Sepertinya sudah cukup lama. Meski diajak ikut main, tapi aku menolak. Dan aku pun hanya menonton saja dari pinggir lapangan. Sedang Ramdan turun ke lapangan dan bermain. Kuperhatikan sekitar lapangan, ada juga beberapa anak-anak lain yang tidak bermain bola sepertiku. Dan salah satunya, aku melihat seorang anak kecil. Ia lebih muda dariku. Mungkin umurnya di bawah 8 tahun. Anak itu hanya berdiri saja di pinggir lapangan dengan tatapan kosong. Aku tidak kenal anak itu. Bahkan sepertinya baru pertama kali melihat anak itu. Siapa ya? Entah kenapa aku seperti merasa ada yang aneh pada anak itu. Hanya perasaanku saja, entahlah, agak sedikit berbeda dengan yang lainnya. Aku pun coba menghiraukannya. Hingga menjelang maghrib, anak-anak pun bubar dan kami pun pulang.
Ramdan langsung pulang ke rumahnya, dan aku pun berjalan ke rumahku sendirian. Jika sudah maghrib, suasana daerah rumahku memang sepi sekali. Rata-rata semua sudah di rumahnya masing-masing. Aku pun berjalan perlahan sampai ketika aku berjalan, dari belakang terdengar ada suara langkah kaki lain yang mengikutiku. Dan ketika aku tengok ke belakang, itu anak kecil yang tadi kulihat di lapangan. Kali ini terlihat jelas olehku. Anak itu tertunduk, memakai kaos lusuh, celana pendek dan bertelanjang kaki. Aku pun berhenti dan coba bertanya, barangkali dia tersesat. Ade pulang kemana? Anak kecil itu hanya diam. Aku pun mendekatkan diriku pada anak kecil itu, dan dia seperti ingin membisikkan sesuatu padaku. Aku dekatkan telingaku di bibirnya, dan dengan nada lirih dia berkata, "Ngiring gue." Atau dalam bahasa Indonesia, dia bilang, "Ikut pulang." Kontan aku pun kaget. Ya udah, esok mau dianterin pulang apa gimana? Kalau ikut pulang ke rumah saya mah nggak bisa. Ya, Dek. Begitu kataku. Mungkin maksudnya ingin diantarkan pulang atau apa, entahlah. Namun setelah itu anak kecil itu tidak menjawab apa-apa lagi. Karena sudah semakin malam, aku pun tinggalkan saja anak itu. Karena bingung, tidak tahu juga harus bagaimana. Singkat cerita, aku pun sudah berada di rumah. Ketika itu jam menunjukkan jam 8 malam. Aku berada di kamarku, dan entah kenapa ketika itu badanku tiba-tiba saja merasa tidak enak. Tubuhku mulai panas dan kepalaku berkunang-kunang, pusing. Padahal tadi sehat-sehat saja. Kenapa jadi meriang gini ya? Badanku tiba-tiba saja drop. Keringat dingin mulai muncul di pelipisku. Kepalaku sangat pusing dan terasa mual. Aku pun akhirnya menidurkan diriku di atas tempat tidur. Aku menarik selimutku dan coba untuk tidur beristirahat. Entah sudah berapa lama aku terlelap. Aku pun terbangun ketika aku mendengar suara anak kecil menangis.
Aku mendengar, mungkin suara itu dari tetangga sebelahku atau di belakang rumahku. Risik banget sih, atau apa orang lagi sakit nih. Begitu keluhku, sambil aku coba tarik selimut menutupi kepalaku. Namun tetap saja suara tangisan itu terdengar. Tapi suaranya terdengar sangat dekat ya. Penasaran, aku pun bangun dan mengintip keluar jendela kamar. Kusibakkan gorden jendela kamarku dan bulu kuduku berdiri seketika dari ujung kaki sampai ujung kepala ketika di luar kulihat anak kecil yang sebelumnya kulihat di lapangan itu berdiri di halaman belakang luar kamarku. Dia berdiri sambil menunduk menangis. Dan yang membuatku merinding adalah sepertinya ada sesuatu di belakang anak kecil itu. Seperti sesuatu berwarna putih kusam yang berdiri di belakangnya. Entah apalah itu. Baru sekilas melihat seperti itu, aku langsung menutup kembali gorden kamarku dan masuk kembali ke atas tempat tidur. Jantungku berdegup kencang. Aku coba mengatur napasku yang sudah mulai terengah-engah ketakutan. Yang kulihat tadi benar nyata atau tidak, entahlah. Perasaan ini mulai tidak enak sampai tiba-tiba aku meloncat kaget ketika ada suara dan sebuah tangan anak kecil yang memegang pundakku. Dan ketika itu jelas terlihat entah dari mana ada sosok anak kecil di atas tempat tidurku. Warna kulitnya hitam pekat dengan raut wajah yang sangat menyeramkan, memegang pundakku dan kepalanya terlihat melenggak-lenggok ke kiri dan kanan. Aku pun langsung loncat dari tempat tidur dan langsung menyalakan lampu kamar. Dan ketika aku lihat lagi, tidak ada apa-apa di kamarku itu. Keringatku mulai bercucuran. Entah mungkin karena efek demam, aku jadi berhalusinasi. Kepalaku kini terasa sangat berat, pusing. Aku pun berjalan gontai ke arah dapur, mencoba menyegarkan diri, mengambil air minum, dan mungkin meminum obat yang biasanya memang disimpan di lemari sekitar dapur. Aku pun mengambil obat dan meminumnya. Ketika aku sedang meminum obat itu, aku merasa dari ujung mata aku ada yang sedang berdiri memperhatikanku. Sepertinya itu tetehku, karena sekilas terlihat seperti memakai mukena, mungkin dia habis sholat. Aku pun coba tengok, dia sudah tidak ada. Teh? Penasaran, aku pun menyusulnya ke kamarnya. Dan ketika kulihat, dia sedang tertidur pulas. Aku langsung ke kamar ibu. Mungkin itu ibu. Nah, ketika kulihat pun, dia sudah tidur. Ketika aku sadar, lihat jam dinding sudah menunjukkan 1:30 pagi.
Lalu siapa yang tadi ada di sebelahku dan seperti memakai mukena itu? Kepalaku semakin pusing saja memikirkan ini. Aku lalu kembali ke kamar. Aku mulai tidak kuat, mual, hingga aku mempercepat langkahku. Sampai di kamar aku langsung meloncat ke atas tempat tidur dan memeluk guling. Kepalaku terasa berputar-putar. Entah karena sedang pusing atau demam, entahlah. Aku merasakan guling yang kupeluk itu sepertinya kok terasa bergerak-gerak. Iya, gulingnya terasa bergerak hingga refleks aku buka mata dan astaga, tepat di depanku kulihat sebuah wajah seorang laki-laki dengan kulit mukanya berwarna merah, hancur seperti darah kering yang dikerik. Tatapan matanya kosong dan terus melihat ke arahku. Dan dia terbungkus kain kafan putih lusuh. Ya, yang kupeluk itu bukan guling, tapi pocong. Kepalaku langsung terasa sangat berat, dan berat hingga akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Hingga keesokan harinya, demamku semakin parah. Aku menceritakan pada ibuku apa yang kualami semalam. Dan ibu percaya bahwa demamku itu bukan karena cuaca, tapi memang ada yang menempel padaku. Lalu dia pun membawa tetanggaku yang memang cukup mengerti hal-hal seperti ini. Katanya memang aku diikuti hantu anak kecil dan sosok pocong di lapangan. Katanya aku memang ada bakat untuk melihat hal-hal seperti itu, yang sekarang sudah mulai terbuka perlahan-lahan atau batinku. Makanya mereka sangat tertarik padaku. Aku lalu diberi secangkir air yang sudah didoakan dan meminumnya. Percaya tidak percaya, kehidupan yang lain di sekitar kita memang nyata adanya.